yang harus diperhatikan betul, bagi seorang wanita harus agak pintar sedikit. Misalkan begini, kalau haidnya itu sudah sudah mulai semakin sedikit, menurut saya harus percepatlah makan ketika sedang di dalam bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, mari kita lanjutkan kembali masih di dalam pembahasan haid ya. Kemudian bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid, apakah ada hal-hal yang diharamkan oleh wanita tersebut? Kalau saya lihat di dalam kitab Safinah ataupun Kasyifatus Saja, menurut karangan Syekh Nawawi Al-Bantawi dan begitu juga Syekh Salim bin Sumer, mengatakan bahwa ada 8 hal yang haram dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mengalami haid. Yang pertama adalah seorang wanita itu jika haid itu haram melakukan sholat, begitu ya, diharamkan melakukan sholat. Kalau wanita tersebut tidak sholat, nanti mungkin akan mengurangi pahalanya. Tidak akan mengurangi pahala bagi wanita tersebut, begitu ya. Dan apakah bagi wanita tersebut ketika nanti sesudah suci, apakah harus mengqadha sholatnya, yang mana selama haid dia tidak melakukan sholat? Tidak, dia tidak harus mengqadha sholat tersebut, karena itu akan sangat memberatkan sekali bagi wanita tersebut. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa mungkin wanita yang tidak paham yang harus diqadha sholat. Ini saya ambil di dalam kitab As-Sulam Munajat. Misalkan begini, jika ada seorang wanita haid pada jam sekitar 1 siang lah begitu. Nah, kebetulan wanita tersebut itu belum melakukan sholat zuhur gitu. Misalkan ketika dia mendengar adzan zuhur, nanti sholatnya gitu. Nah, waktu dia mau ke kamar mandi mau melaksanakan wudhu, kemudian dia melihat, ternyata ada darah, berarti saya tidak sholat pada zuhur ini. Tetapi kewajibannya itu sudah dapat kepada dia, karena ketika tadi adzan zuhur jam 12, dia tidak langsung segera melakukan sholat, berarti dia meninggalkan sholat zuhur itu. Maka yang harus diingat oleh perempuan, harus diberi tanda tuh, punya catatan buku khusus, misalkan di kalender atau di buku, maka saya haid kurang lebih jam 1 siang belum sholat zuhur. Harus diingat-ingat dan harus ditulis itu, karena dikhawatirkan nanti wanita tersebut lupa ketika dia suci, waktu itu saya haid itu jam berapa gitu ya, dia lupa. Kalau dia mencatat di bukunya, haid jam 1 siang belum sholat zuhur. Ketika suci nanti dia akan melihat, waktu itu saya belum sholat zuhur. Loh, kenapa kita harus mencatatnya? Karena sholat zuhur itu adalah yang bisa dijamak dengan asar. Maka nanti berkewajiban bagi wanita tersebut harus mengqadha sholat zuhur dan juga harus mengqadha sholat asar. Seperti itu yang dikutip di dalam kitab Sulamun Najah. Kecuali kalau contohnya seperti ini, misalkan seorang wanita itu haid pada jam 10 siang. Nah, jam 10 siang itu kan belum ada kewajiban kita melakukan sholat. Nah, ketika dia ke kamar mandi, dia melihat, saya keluar darah, maka dia itu ketika nanti dia suci, tidak ada tuh sholat yang harus diqadha oleh perempuan tersebut, karena keluar haidnya itu tidak pada waktu sholat, begitu. Atau contoh yang ketiga misalkan begini, dia itu mendengar adzan zuhur, kemudian dia itu melaksanakan sholat zuhur, baik jam berapapun itu sholat zuhur, dia melakukan sholat zuhur misalkan jam 1 siang. Nah, kemudian dia udah beres melakukan sholat zuhur, setelah itu jam 1:30 dia itu ke kamar mandi, dia melihat, saya haid. Nah, maka itu ketika nanti dia suci tidak perlu mengqadha sholat zuhur dan asar. Kenapa? Karena tadi dia sudah melakukan kewajibannya sholat zuhur. Seperti itu, bisa dipahami ya.
Dan begitu juga masa sucinya. Masa sucinya juga harus betul-betul diperhatikan oleh wanita. Misalkan begini, ketika jam 12 siang saya melihat di celana dalam saya masih ada sedikit sekali, mungkin 1 gurat lah gitu, segaris ada warna samar-samar coklat begitu ya, samar-samar keruh, identik semu coklat yang apa ya, sahab gitu ya, kalau sudah apa ya, agak samar lah begitu, keruhnya itu agak samar. Sehingga dia waktu mau mandi, oh karena masih ada. Kemudian ketika asar dia lihat belum menambah, masih yang tadi begitu, oh artinya berarti tidak keluar lagi gitu ya, karena mungkin celananya tidak diganti. Nah maka, tapi dia tuh belum mau mandi besar, karena saya dikhawatirkan takut keluar lagi, saya tunggu sampai maghrib misalkan. Nah ketika maghrib dilihat tidak ada menambah lagi darahnya itu, maka itu kan berarti sudah suci. Tetapi dengan alasan apalah itu, mungkin dia enggak langsung mandi besar, takut ada lagi, walaupun dia berkata takut ada lagi, entah apa malas mandi atau apapun itu. Misalkan maghrib dia tidak sholat, dia tidak mandi besar. Begitupun isya dia tidak mandi besar, sehingga dia belum melakukan sholat. Nah kita harus ingat, terakhir darah itu keluarnya apa? Oh tadi kalau waktu zuhur masih ada keluar darah sedikit. Ketika waktu asar sudah tidak menambah, waktu maghrib sudah tidak menambah, waktu isya tidak menambah. Kemudian pada subuhnya wanita tersebut mandi besar, maka apakah ada sholat yang harus diqodho? Ya jelas ada. Jadi sholat apa yang harus diqodho? Itu adalah mulai dari asar kan? Nah yaitu asar, waktu asar adalah waktu yang bisa dijamak takhir dengan zuhur. Berarti mengqodhonya itu bukan dari asar, tetapi dari apa? Dari zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya yang harus dia qodho. Karena subuh dia udah berkeadaan suci, udah mandi besar, dan dia udah sholat subuh. Jadi yang diqodhonya ada 4. Apa? Zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Nah ini yang kebanyakan sekali bagi para wanita yang belum mengetahui hal ini ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya terangkan. Tidak paham bisa diulang-ulang lagi videonya. Yang kedua adalah haram ketika seorang wanita yang haid untuk melakukan puasa, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah, maka itu hukumnya haram. Kalau misalkan puasa fardu, misalkan contoh ketika mendapati bulan Ramadan, wanita itu keluar darah, maka haram melakukan puasa walaupun hanya beberapa menit lagi. Ketika 5 menit lagi mau adzan maghrib, wanita tersebut bersiap-siap bergegas ke kamar mandi, maksudnya ingin berwudu. Ketika dia berwudu, dia melihat, waduh ada darah, berarti hanya 5 menit lagi mau ke adzan maghrib. Maka ya wayahna tuh, seharian dia udah menahan lapar, maka seharian itu pula itu tidak dikatakan puasa, tetapi termasuk ke hari yang haid, walaupun hanya 5 menit lagi menghabiskan puasanya. Maka ketika dia keluar haid, walaupun 5 menit lagi ke adzan maghrib, itu dihitung hari itu sudah termasuk 1 hari. Nanti ketika suci, sudah selesai bulan Ramadan, itu yang harus diqodhoi. Seperti itu ya. Begitu juga dari masa sucinya. Dari masa sucinya juga harus diperhatikan, bukan dari masa mandi besarnya, tetapi dari masa sucinya itu yang harus dia perhatikan. Misalkan contoh begini, ketika maghrib masih ada tuh darah sedikit. Ketika saya lihat lagi jam 8 udah bersih, jam 9 udah bersih, jam 10 itu udah bersih. Masa saya mau mandi malam-malam, nanti mandinya subuh aja begitu, karena dikhawatirkan takut ada lagi misalkan. Nah ketika dia itu subuh, kemudian dia mandi besar, karena tidak ada lagi, dia melakukan puasa seperti biasa. Ternyata jam 12 siang ada 1 gurat aja sedikit di celananya, yang menandakan itu adalah darah, masih darah haid. Ya wayahnya dia harus buka kembali, maka itu dikatakan darah haid. Artinya dia harus mengqodho puasa waktu hari itu, walaupun dia sudah menahan lapar dari subuh sampai siang hari. Yang harus diperhatikan betul,
bagi seorang wanita harus agak pintar sedikit. Misalkan begini, kalau haidnya itu sudah sudah mulai semakin sedikit, menurut saya harus percepatlah makan ketika sedang di dalam bulan puasa. Misalkan begini, darah saya waktu pagi-pagi saya lihat darahnya itu sudah semakin sedikit, mungkin hanya sebatas segaris lah begitu. Kalau saya suka cepat-cepat makan, kenapa? Karena ketika nanti sudah bersih, maka saya tidak boleh makan lagi, seperti yang berpuasa, begitu. Walaupun saya belum mandi besar, gitu. Nah, ketika saya ada satu garis, satu gurat, maka saya cepat-cepat makan. Karena saya dikhawatirkan nanti jam 12 siang saya sudah tidak akan ada lagi darah. Oh ternyata betul, jam 12 siang enggak ada lagi darah, jam 1 enggak ada lagi darah, jam 2 enggak ada lagi darah. Walaupun saya belum mandi besar, tetapi saya layaknya seperti orang yang berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, walaupun saya belum mandi besar. Begitu. Nah, tetapi hari itu saya dikatakan apa? Puasa atau tidak puasa? Ya jelas dikatakan tidak berpuasa. Karena kan wajib mulai waktu puasa ya waktu subuh itu kan, gitu. Karena kan tadi waktu pagi-pagi saya masih makan, maka saya masih dikatakan haid. Tetapi walaupun saya belum mandi besar, sudah tidak ada darahnya, layaknya saya seperti orang yang berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah ini juga yang kebanyakan wanita yang tidak paham. Karena saya belum mandi besar, enak aja makan segala rupa. Nggak boleh itu, ya. Jadi ketika dia sudah bersih, ya wajahnya udah berhenti makannya, seperti itu. Maka kalau bagi kita perempuan yang semakin sedikit darahnya, cepet-cepet tuh makan, karena masih ada darah tuh di sana. Karena kalau sudah berhenti sudah tidak boleh lagi. Begitu ya, paham? Dan yang ketiga, haram untuk wanita yang ketiga adalah haram membaca Al-Quran. Bagi yang haid, haram untuk wanita membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Jika selain niat membaca Al-Quran itu hukumnya boleh. Misalkan begini, di dalam Al-Quran kan ada Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada itu di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Fatihah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat Al-Quran. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat Al-Quran. Ataupun ada doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada juga di dalam Al-Quran. Dan masih banyak aurad-aurad ataupun doa-doa pendek yang diambil dari ayat Al-Quran. Nah, kalau kita bagi wanita yang haid ataupun wanita yang nifas, ini hukumnya sama ya, baik haid ataupun nifas yang saya ucapkan ini. Misalkan kita tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, misalkan ada yang meninggal, terus kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah haram bagi wanita yang haid tersebut? Tidak haram. Kenapa? Karena saya mengucapkan itu tidak bermaksud ingin membaca Al-Quran. Karena saya mengatakan itu dikarenakan ada yang meninggal, ya saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga saya mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau memakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillahirabbil. Bangun tidur, alhamdulillahirabbil. Ataupun doa-doa yang lain. Tapi kan hati kita tidak bermaksud ingin membaca Al-Quran, tetapi hati saya bermaksud ingin zikir, ingin membaca doa, walaupun dikutip dari potongan ayat-ayat ada di dalam Al-Quran, maka itu hukumnya tidak apa-apa, itu hukumnya boleh, seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah diharamkan bagi seorang yang haid ataupun yang nifas menyentuh Al-Quran. Ngaragap Al-Quran, menyentuh Al-Quran ataupun membawa Al-Quran, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena la yamassuhu illal mutahharun, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun. Kita tidak boleh memegang Al-Quran kecuali di dalam keadaan suci. Nah, itulah dalil yang mengatakan mengharamkan seorang wanita haid, seorang wanita nifas ataupun seorang wanita yang berjenabah tidak boleh memegang Al-Quran walaupun Al-Qurannya itu sudah terpisah, ya. Walaupun Al-Qurannya itu sudah terpisah, misalkan ada selembar Al-Quran yang sobek ada di lantai, kita sedang haid, maka kita tidak boleh mengambil kertas Al-Quran tersebut walaupun hanya satu lembar begitu.
Terus pernah saya lihat pikasirannya namanya juga anak kecil, dia tuh gak punya wudhu, terus dia tuh mau mengambil Al-Quran. Karena dia malas wudhu, kemudian dia ke dapur tuh membawa lap atau membawa kain. Dia membawa kain, lalu dia menyempal Al-Quran itu memakai lap tersebut. Terus kata saya, kok kenapa pakai lap? Ya karena saya malas wudhu. Terus itu kenapa pakai kain? Kan kalau saya pakai kain, saya nggak kena tuh ke Al-Qurannya. Yes, tetap sama saja itu tidak boleh. Karena kain menempel ke tangan kita, artinya adalah ittisal, begitu, menyatu. Yaitu tetap itu tidak boleh. Jadi jangan sampai kita tidak punya wudhu, kita ataupun lagi haid, ataupun lagi nifas, jinabah, kita memegang Al-Quran dengan memegang melalui pelantara kain. Itu tetap tidak boleh, karena alasannya itu adalah ittisal, menyatu seperti itu ya. Kalau saya bilang kadang, emangnya itu Quran, kata saya, itu bukan kotoran. Kalau kotoran iya pakai lap gitu, itu bukan kotoran, kata saya. Makanya tetap harus berwudu dulu bagi yang tidak mempunyai wudhu. Tetapi bagi yang haid ya jangan. Menyuruh saja kepada anak kecil atau kepada orang lain agar mengambil selembaran kertas Al-Quran tersebut. Kemudian yang dinamakan Al-Quran itu yang bagaimana ya? Karena saya di rumah itu punya Al-Quran yang di sampingnya itu ada terjemah, bukan tafsir. Tetapi Al-Quran yang di sampingnya itu ada terjemah, ya, pakai bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa Sunda ataupun di bawahnya satu persatu kata, walaupun di sana ada asbabun nuzulnya, ya, ataupun di sana ada doa-doa pendeknya, maka itu dinamakan tetap Al-Quran. Itu dinamakan tetap Al-Quran. Yang haid tetap tidak boleh. Kecuali kalau memegang tafsir, ada ulama yang berpendapat bahwa memegang tafsir itu boleh, walaupun di dalam keadaan haid. Ya, misalkan baik tafsir Al-Jalalain misalkan, kenapa diperbolehkan? Karena di dalam tafsir itu misalkan membahas Bismillah, kemudian ada gitu ya, Bismillahnya cuma segini penulisan katanya, tetapi penerangan dari Bismillahnya itu bisa sampai 4, 5, 6 jajar. Kemudian menerangkan Alhamdulillahirabbil alamin, di sana ada penerangan lagi yang lebih banyak. Kenapa ulama mengatakan boleh? Karena ini adalah yang dimaksud untuk mengkaji kitab isinya itu tersendiri, bukan bermaksud ingin membaca Al-Quran. Ya, beda kan? Tetapi yang saya maksudkan di sini, saya bermaksud ingin mengetahui isi tafsir Al-Quran, bukan bermaksud saya ingin membaca Al-Quran. Dan alasan yang kedua adalah karena di dalam tafsir itu perkataannya sedikit, yang lebih banyak sekali apanya? Penerangannya. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau kita memegang tafsir itu hukumnya boleh, tidak apa-apa, seperti itu. Karena niatnya juga kan kita bukan bermaksud ingin membaca Al-Quran. Berbeda kalau kita di sini ada Al-Quran, di sampingnya ada terjemah, ya kan tetap saja yang kita maksudkan adalah membaca Al-Quran. Walaupun kita hanya ingin mengetahui saja apa itu artinya, itu tetap tidak boleh. Kalau kita di rumah ada yang mempunyai majmu' syarif. Majmu' syarif itu kalau misalkan ada orang yang meninggal tuh kan suka dikasih Quran yang kecil ya. Di sana itu kan ada surat Yasin, ada surat Waqiah, ada surat Ar-Rahman, dan ada juga surat Al-Kahfi, surat-surat yang lain. Dan juga di sana dilengkapi dengan doa-doa yang lain, tahlilan ataupun doa-doa yang lain. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Kalau ditelaah itu lebih banyak ayat Al-Quran daripada doa-doa yang lainnya. Maka Majmu' Syarif juga dikatakan ulama itu tidak boleh yang haid, yang nifas, yang jinabah untuk memegangnya. Karena lebih banyak dominan pembacaan Al-Quran daripada yang lainnya, seperti itu. Kalau misalkan kita memegang ada sepotong ayat Al-Quran, misalkan di rumah tuh, di rumah kan suka ada lukisan tuh ataupun hiasan. Nah, misalkan di rumah itu ada lukisan ataupun ada hiasan kaligrafi lah. Misalkan ada kaligrafi ayat kursi misalkan. Kemudian dipajang tuh di tembok. Kita lagi haid, kita memegang. Apakah itu hukumnya boleh? Nah, itu hukumnya boleh. Loh, itu kan sepenggalan ayat kursi lengkap loh. Itu kan ayat Al-Quran. Kenapa kita boleh? Karena ketika misalkan kita membelinya ataupun kita membuatnya, kan kita tidak bermaksud untuk apa maksudnya itu, tujuannya itu. Yang kita pajang di tembok ya maksudnya saya untuk hiasan. Nah, itu kan berbeda niatnya.
orang membeli itu maksudnya untuk apa? Saya bermaksud untuk hiasan yang saya disimpan di tembok. Maka tidak apa-apa kita memegang itu, ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi segini dulu ya yang saya sampaikan. Lain waktu insya Allah semakin diperjelas. Yang kelima, apa yang diharamkan oleh wanita yang haid itu adalah haram berdiam diri di masjid. Misalkan di dalam sekitaran masjid, baik itu di tembok luarnya masih saja itu masjid, di dalamnya ya apalagi. Misalkan suka ada tuh wanita-wanita yang haid sengaja duduk di tembok-tembok masjid. Ada maksud tidak dia duduk di sana? Sebetulnya sih tidak maksud, karena kemungkinan kebanyakan orang awamul mukminin itu tidak tahu bahwa sebetulnya yang haid itu haram untuk duduk di sana. Tetapi di sini sih sebetulnya ada berbeda pendapat ulama. Jika masjidnya Masjid A'dham itu adalah masjid yang suka dipakai Jumatan, sholat Jumatan, maka itu tidak boleh sepenuhnya mutlak wanita yang haid, wanita yang jinabah, wanita yang nifas untuk duduk di sana, kecuali sangat madarat sekali harus masuk ke sana, gitu ya. Misalkan saya itu sebelumnya saya belum haid, saya itu misalkan mengaji di sana ataupun sholat di masjid. Ketika saya keluar, ketika saya ke kamar mandi, aduh saya haid begitu. Aduh HP saya tertinggal tuh di dalam masjid. Maka harusnya wanita tersebut menyuruh kepada orang lain agar tolong ambilkan HP saya yang ada di dalam. Tetapi ketika saya lihat-lihat nggak ada orang sama sekali. Artinya nggak ada yang bisa disuruh sama sekali. Mungkin karena jauh dari masyarakat atau apapun alasannya itu, intinya nggak ada orang. Nah ini kan madarat. Karena kalau saya tidak mengambilnya, saya khawatir barang saya itu nanti hilang. Nah, maka itu tidak apa-apa. Karena itu madarat. Ambillah HP itu, kemudian lekas kembali dia keluar. Seperti itu. Jadi yang saya maksudkan tidak boleh dengan tidak ada maksud apapun sengaja dia duduk di sana. Begitu ya. Nah, kalau bukan Masjid A'dham, artinya adalah masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Ada yang mengatakan hukumnya boleh di sana jika betul-betul ada keperluan. Begitu. Misalkan di masjid itu sedang diadakan acara, misalkan acara maulidan atau acara pengajian yang mana bersifatnya wajib. Misalkan saya itu ingin sekali mendengarkan ilmu itu, saya itu sangat butuh sekali. Misalkan di masjid itu sedang menerangkan bab haid, bab istihadah, sedangkan itu adalah hukumnya fardu ain gitu. Saya bermaksud ingin mendengarkan ilmu itu, tetapi di luar itu tidak terdengar begitu, sehingga saya sengaja duduk di luar emperan masjid agar terdengar ilmu itu. Tetapi dengan syarat dia boleh mendengarkan itu hatinya merasa yakin bahwa tidak akan ada darah yang keluar dari celana kita atau dari baju kita itu. Misalkan dia memakai dulu dumpal apa yang tebal sehingga meyakinkan tidak akan keluar darah itu. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa ini boleh jika status masjidnya itu adalah bukan Masjid A'dham dan juga memang betul-betul sekali membutuhkan saya hadir di masjid itu. Tetapi kalau tidak ada alasan, misalkan orang itu hanya duduk aja ngobrol dengan ibu-ibu yang lain, duduk aja, nggak ada maksud apa-apa, nah maka itu tidak boleh, ya, tidak boleh dia duduk seperti itu, maka itu hukumnya haram. Untuk selanjutnya adalah haram bagi seorang wanita untuk melakukan hubungan suami istri. Layaknya seorang suami istri, kalau di dalam Syafi'iyah dikatakan mimma bainas surrati war rukbah, tidak boleh, haram beralap suka antara pusar sampai dengan lutut. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh karena di dalam bab ini saya pernah menjelaskan di video saya yang sebelumnya. Maka untuk lebih dalam bagaimana jika di dalam keadaan haid, maka bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, karena terlalu panjang. Dan untuk yang selanjutnya, yang haram itu adalah haram melakukan tawaf. Sehingga bagi seorang yang haid, ulama mengatakan maka tidak boleh melakukan tawaf. Pernah tuh pengalaman ini, pengalaman dari istri guru saya. Pada waktu itu dia sedang melakukan haji. Dia sedang melakukan tawaf yang hukumnya fardu, yang hukumnya rukun begitu. Ketika dia mau melakukan tawaf, sekira-kira berapa jam dia mau melakukan tawaf, istrinya itu mengeluarkan darah. Begitu, sungguh sangat gusar sekali suaminya. Kenapa? Karena itu waktunya terbatas.
Dan sedangkan jika haid maka ya kalau sedang haid itu bagaimana? Ya maka istri tersebut harus mengulangi tahun depan untuk melakukan lagi ibadah haji. Karena itu kan hukumnya kan rukun, wajib. Sehingga ya otomatis tahun depan dia harus melakukan lagi ibadah haji. Itu guru saya sangat gusar sekali menelepon ke Indonesia agar mendoakan istrinya bagaimana ini caranya. Dan waktu itu guru juga saya itu berikhtiar kebetulan berangkat dengan ibu saya. Guru saya itu bertanya kepada ibu saya, apakah masih ada obat untuk menghentikan haid. Nah kebetulan waktu itu ibu saya membawa pil KB. Kemudian istri guru saya itu memakan pil KB ada beberapa, mungkin entahlah yang dia makan ada beberapa, yang jelas itu bukan 1-2, ada beberapa yang dimakan. Dengan kuasanya Allah, maka istri guru saya itu berhenti, kira-kira setengah jaman itu berhenti dari haidnya, garing sama sekali. Maka kata suaminya, cepat, mungkin karena sekarang kamu sedang berada di dalam keadaan suci, cepat lakukanlah tawaf begitu. Dan alhamdulillah bereslah istri guru saya itu melakukan tawaf. Walaupun sesudahnya istri guru saya itu kayak yang mau mabuk gitu, kayak yang mau pingsan, leles katanya, gak kuat. Mungkin karena pengaruh makan obat itu beberapa gitu ya. Untung gak apa-apa juga begitu. Nah karena itulah ketika seorang wanita yang melakukan ibadah haji di Indonesia itu kan suka dikasih ikhtiar gitu ya, ikhtiar, suka dikasih obat ketika nanti melakukan ibadah haji agar jangan sampai keluar darah haid, karena meminimalisir agar ketika tawaf tidak keluar darah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, bagi seorang wanita yang haid maka tidak boleh ditalak oleh suaminya. Maka jika suaminya menceraikan istrinya di dalam keadaan istrinya itu sedang haid, maka haram atau berdosalah suami tersebut. Mengapa tidak boleh melakukan talak di dalam keadaan haid? Karena itu sangat memadaratkan bagi wanitanya tersebut. Kenapa memadaratkan? Karena jika dicerai oleh suaminya, maka wanita itu kan mempunyai masa iddah. Nah, masa iddah yang ditinggal cerai suaminya ketika sedang haid, ada yang mengatakan ulama 3 kali suci, dan ada ulama lain yang berpendapat 3 kali haid. Nah, misalkan seorang wanita yang sedang haid diceraikan oleh suaminya. Kalau ada ulama yang berpendapat 3 kali suci, misalkan ini wanita kan lagi haid ya, diceraikanlah oleh suaminya. Kemudian dia harus menunggu suci itu. Suci berarti dia udah 1 kali suci. Dia belum boleh juga menikah dengan laki-laki lain karena dia harus menunggu 2 kali suci lagi. Nah setelah itu dia haid lagi, dan sesudah haid lagi dia bersuci lagi, mandi besar lagi, berarti udah 2 kali suci. Masih belum juga menikah, belum juga boleh menikah dengan laki-laki yang lain karena belum 3 kali suci. Nah ketika seorang perempuan tersebut menunggu haidnya yang ketiga kali dan menunggu sucinya yang ketiga kali, misalkan Allah menghendaki bahwa wanita tersebut ditunggu kok saya belum haid juga ya, dengan kehendaknya Allah wanita tersebut tidak haid lagi, berarti otomatis wanita tersebut tidak boleh menikah lagi dengan lelaki lain. Karena apa? Karena dia boleh menikah habis masa iddahnya ketika 3 kali dia haid kemudian suci, berarti 3 kali suci. Berarti sungguh memadaratkan bagi seorang perempuan. Karena saya juga pernah masih di daerah Cicalengka ini ada yang mengalami seperti itu. Padahal wanita itu belum terlalu tua, tetapi Allah mungkin menghendaki seperti itu. Artinya belum sampai umur 50 tahun lah, masih sekitar 40 tahun ke atas. Diceraikan oleh suaminya di dalam keadaan dia sedang haid. Kemudian dia suci, haid lagi, suci, haid lagi. Ketika dia menunggu haid yang ketiga, Allah menghendaki dia tidak haid lagi. Maka sungguh kasihan bagi wanita itu madarat, sehingga wanita itu tidak bisa menikah lagi. Ya, mending kalau wanita tersebut tidak ingin menikah lagi, bagaimana kalau wanita tersebut masih ingin menikah lagi? Maka di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi bahwa haram bagi seorang suami menceraikan istrinya di dalam keadaan talak, atau berdosalah bagi seorang suami yang menceraikan istrinya di dalam keadaan haid, seperti itu ya. Nah ini ada 8 yang diharamkan oleh wanita yang haid ataupun wanita yang
nifas seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memahaminya para wanita ataupun para bapak-bapak yang kemungkinan istrinya yang belum paham, maka kewajiban bapak-bapak memberitahukan kepada istrinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.